Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Ini sebuah informasi dari Robert Karim Ong PhD dengan judul Kaum Muslimin di Cina dan Quran dalam bahasa Cina. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, risalah ini dicuplik dari majalah The Light dan Islamic Review dalam edisi November sampai Desember 1992, volume 69 nomor 6, memuat naskah ceramah yang disampaikan oleh Roberto Karim Ong PhD, yang disampaikan di dalam pengajian tahunan di Amerika Utara yang diselenggarakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 1991 yang lalu. Dr. Ong ini adalah seorang keturunan Cina yang lahir di Filipina, yang kini tinggal di Montreal, Kanada. Ia diundang di dalam forum pengajian itu untuk hubungannya dengan kegiatannya menerjemahkan tafsir Quran Suci karya Maulana Muhammad Ali dalam bahasa Inggris, dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Namun dalam ceramahnya itu ia bukan hanya mengemukakan pentingnya penerjemahan karya Maulana Muhammad Ali yang tersebut dengan judul The Holy Quran itu, tetapi juga hal ikhwal kaum muslimin di tanah leluhurnya, meskipun hingga saat itu ia sendiri masih sebagai seorang non-muslim. Saudara S. A. Suroyudo, warga Ahmadiyah Lahore, DKI Jakarta, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut ini. Semoga bermanfaat. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, saya seorang non-muslim merasa terhormat sekali diundang untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan pengajian yang baik ini. Karena baru pertama kali ini saya menghadiri situasi seperti ini. Pengetahuan saya mengenai Islam paling-paling cuma penggalan-penggalan saja, dan mungkin sebagiannya tidak lepas dari paham-paham yang menyimpang. Untuk membuktikan hal ini, baik itu di Cina tanah air leluhur saya maupun di Filipina, negeri tempat kelahiran saya, masyarakat muslim cukup besar jumlahnya dan cukup berpengaruh di kedua negara tersebut dari waktu ke waktu, dan merupakan suatu etnik tersendiri walaupun mereka itu golongan minoritas.
saya memiliki data informasi yang akurat betapa atau berapa banyak kaum muslimin di Filipina, sementara populasi kaum muslimin di Cina diperkirakan sudah mencapai antara 10 sampai dengan 40, bahkan sampai 60 juta orang. Winter 1979, halamannya 57. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kapan Islam datang ke Cina? Meskipun kita tidak tahu pasti berapa jumlah kaum muslimin di Cina, namun kita tahu bahwa mereka ada di sana sudah sejak lama sekali. Sebagaimana fakta, beberapa sumber berita kaum muslimin Cina itu sendiri menyatakan bahwa Islam telah datang di sana sejak zaman dinasti Sui. Dinasti Sui diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 589 sampai dengan tahun 617 Masehi. Padahal kita tahu bahwa Nabi suci Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi dan panggilan ilahi datang pada tahun 610 Masehi dan hijrah pada tahun 622 Masehi. Maka jika sejarah kuno Muslim Cina itu akurat, sudah tentu Islam datang ke Cina jauh sebelum agama itu sendiri melembaga dan dianut di sana. Namun secara teknik ini suatu yang mustahil. Tetapi apa salahnya dengan pengakuan tersebut? Baiklah, perbedaan pendapat mengenai kronologi sejarah mungkin bisa memusingkan kita, namun tidak bagi kaum muslimin Cina abad ke-14 yang boleh dikatakan bertanggung jawab terhadap kisah lama ini. Lihat Broom Hall 1987, halamannya 88. Mereka tidak tahu sistem kalender bulan Arab, dan sebaliknya kalender lunisolar Cina tidak sama. Mereka tidak tahu sistem kalender bulan Arab. Sebaliknya, kalender lunar solar Cina tidak sama, dan mereka tidak tahu bahwa tahun Arab hampir 11 hari lebih pendek daripada tahun Cina. Dan perbedaan ini kurang lebih 3 tahun dalam setiap abadnya. Oleh karenanya ketika Masjid Tua di Kanton atau Guangzhou diperbaiki pada tahun 1351 Masehi, kaum muslimin Cina mengambil alih perhitungan tahun Arab kepada tahun Cina dengan perhitungan yang sederhana,
yaitu kembali ke tahun 753 tahun Arab sejak Hijriyah, sebagaimana perhitungan tahun Cina, yang sudah tentu mengakibatkan ketidakcocokan hitungan tahunnya. Proses sistem ini tentu mengundang perhatian untuk dijelaskan. Mengapa di dalam biografi Nabi suci Muhammad SAW standar Cina yang diterbitkan tahun 1785, kelahiran beliau dikatakan tahun 546, perintah kenabiannya pada tahun 586, dan hijrah pada tahun 599. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan dahulu risalah ini dan kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.